Kedua, saya kira saya mohon Pak Bambang Heri untuk bisa menyampaikan juga ini pengalaman-pengalaman beliau ya, ini lebih langsung ini ke LSM kalau beliau ini ke apa itu lembaga pemerhati lingkungan. Mohon Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini kami diberi kesempatan oleh panitia untuk ikut bergabung di forum ini. Semoga saja apa yang bisa kami lakukan bermanfaat untuk bapak-bapak sekalian, jajaran KLHK yang kami hormati, serta seluruh peserta yang sangat kami banggakan. Mohon maaf, saya di depan akan menyampaikan bahwa saya ini hanya berpengalaman di lapangan, jadi nanti jangan ditanya sekolahnya di mana. Di samping itu, apa yang saya sampaikan biasanya muncul dari hati nurani, sehingga kadang-kadang menyinggung perasaan orang lain, apalagi pejabat. Itu makanya apa yang kami sampaikan di ruangan ini, harapan kami tidak menimbulkan hal-hal yang nanti salah persepsi, tapi intinya kami sebagai masyarakat itu sangat peduli dengan lingkungan, apalagi saya antusias ketika bicara tentang LHR ini untuk kita bersama-sama membedahnya, karena kita berhadapan dengan bencana ya jelas. Terakhir ada kabar dari BMKG, kalau El Nino itu berubah menjadi La Nina. Ini juga tidak jauh-jauh amat dengan kondisi tutupan lahan kita secara keseluruhan. Kalau La Nina ini yang saya pahami, hujan yang curahnya terlalu tinggi sehingga nanti akan menimbulkan banjir, misalnya sawah banjiran dan sebagainya. Ini cuma di balik itu pasti ada berkahnya. Boleh sebagai saya minta tolong bisa saya presentasikan pesan untuk memudahkan saya. Jadi judul yang saya sampaikan itu antara tadi yang dibahas sekolah lapang dan pengelolaan DAS, karena sekolah lapang kaitannya dengan RHL ini sangat berpengaruh nanti terhadap pengelolaan DAS atau kondisi DAS ya. Harus oke. Ada kalau dari sini atau bisa nempel sih kalau saya kan mengikuti semua.
Jadi Bapak Ibu sekalian, sambil memperkenalkan, nama saya tadi sudah sampaikan Bambang Heri Suprastowo. Saya pernah dulu itu pernah jadi kepala desa Pak, sampai dengan 2007. Pak, pernah itu saya lupa ingat, saya pasti pernah bertemu Pak. Saya awalnya Pak Sanapi Awang. Pak Sanapi Awang dengan teman-teman LSM yang dulu ada sering ke desa saya pada saat itu kita tahun 2005, 2006, 2007. Okay. Saya pernah jadi kepala desa sampai 2027. Tapi ketika jadi kepala desa, kebetulan saya juga menjadi guru SMP Pak, di desa saya. Sampai dengan 2027 menjadi kepala sekolah dan kepala desa. Saat itu memang belum ada uang dari negara yang ke desa maupun ke sekolah, sehingga tidak ada masalah. Jadi kami kerja itu kan cari duit sendiri. Nah, 2027 itu desa belum ada undang-undang desa. 2007, mohon maaf. 2007 belum ada undang-undang desa. Kebetulan selama jadi kepala desa saya ikut menyusun draft naskah undang-undang desa. Sehingga pada 2014 itu syukuran di gedungnya undang-undang desa itu di desa kami, di Sambak Pak. Dengan LSM se-Indonesia. Kebetulan saya juga ketua panitianya, jadi mengundang kita 2.000 orang dari seluruh penjuru itu di desa kami. Undang-undang desa. Nah, berangkat dari sini ya, saat ini saya memang memiliki lembaga itu lahir 91 ya. Lembaga yang sekarang dikenal lembaga pemerhati lingkungan di Kabupaten Magelang, karena setiap kali kegiatan lingkungan baik itu menyusun dokumen KLHS maupun AMDAL di Magelang, itu insya Allah saya selalu terlibat di sana. Kebetulan ada mainan kecil yang namanya Tangsi Lestari. Ini subdas tangsi yang hulunya itu di lereng Sumbing dan hilirnya di Borobudur. Jadi kawasan Candi Borobudur itu suplai airnya itu dari lereng Sumbing. Mungkin bisa nanti dulu. Di sampai di Tangsi Lestari itu kami mendirikan forum dan sampai dengan hari ini koordinator itu memang masih diserahkan ke saya. Juga kebetulan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah itu kita menggerakkan minat masyarakat dalam hal budidaya bambu, budidaya maupun kerajinan bambu, sehingga saya juga dipilih menjadi Ketua Asosiasi Petani dan Perajin Bambu di Jawa Tengah. Lalu kebetulan di Tangsi itu kami mendirikan semacam PDAM, tapi dari kelompok masyarakat di kawasan Tangsi itu 11 desa membentuk sebuah kelompok pengelola air bersih. Yang saat ini pengelola air bersih itu sudah semacam menjalankan imbal jasa lingkungan. Jadi pemanfaat air membayar, sebagian digunakan untuk konservasi di kawasan hulunya, di recharge areanya mata air yang diambil tersebut. Lalu kebetulan dari sisi kacamata PU itu kan ada pengelolaan sumber daya air. Saya termasuk anggota dari tim koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah Progo.
Nah, kebetulan di Jawa Tengah juga menjadi anggota Dewan Sumber Daya Air, tetapi di Progo, Forum Das Progo yang diketuai oleh Prof. Toto, kebetulan wakilnya juga saya, Forum Das Progo itu. Nah, beberapa hal ini pengalaman yang memusingkan kita semua, tetapi untuk mencari solusi ke depan seperti apa mungkin kami sampaikan, dan dengan waktu yang terbatas ini mungkin tidak akan bisa semuanya bisa kami sampaikan. Cuma saya berharap ini memantik kita semua untuk lebih tahu, lebih banyak. Gitu. Karena waktu pasti tidak akan cukup, kita akan ngobrol tersebut. Lanjut. Nah, apa yang kita bahas ini sebenarnya pertama RHL, yang kedua tidak lepas dari pengelolaan gas. Di kesempatan ini itu yang lebih terpenting di sana itu kita coba bedah ketika kita akan melakukan SL di tingkat apa. Kita itu kadang-kadang poin nomor 6 banyak yang abai terhadap strategi perencanaan pembangunan nasional, di mana RHL atau kegiatan kita akan memperbaiki hutan itu sebenarnya nempel di peta administratif desa, kabupaten, sampai ke pusat. Jadi benang merahnya itu sebenarnya di tata ruang maupun di rencana pembangunan jangka menengah. Itu yang selalu saya sampaikan di mana-mana. Lalu yang kedua, poin nomor 7, kemitraan dalam pengelolaan gas atau dalam kita berpikir masalah tema tentang RHL ini. Kemitraan ini kadang tidak kita jalin dengan baik dan tidak muncul kesamaan persepsi maupun kemitraan efektif sesuai dengan tugas masing-masing. Rata-rata semuanya berlari untuk menyelesaikan kegiatan itu secara administratif. Sebagai warga lokal seperti kami selalu kecewa dengan hasil akhir dari kegiatan. Nah, nanti contoh-contoh kegiatan kami akan ada yang saya ceritakan bahwa kegiatan tahun lalu itu sekarang masih ada. Di sini saya ketemu Pak Dwi yang agak provokasi sehingga saya hari ini ada di sini, Pak Dwi. Saya bertemu Pak Dwi itu tahun 2011 sampai 2016, Pak, di NTB. Jadi pada saat itu punya impian membangun sebuah model mikrodas di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara saat itu. Apa yang saya lakukan di sana tidak beda dengan apa yang saya lakukan di Tangsi tadi, di rumah saya sendiri. Dan saat sekarang ini, mulai 2023, saya itu dimintai tolong oleh seorang kepala desa di Lombok, di Kalimantan Timur. Desanya Karangtunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Mohon maaf kalau tadi Pak Fran cerita tentang proyek, sampai dengan hari ini 10 tahun ke sini setelah selesai Pak Dwi, saya tidak pernah mengerjakan proyek. Andaikan saya di-handle oleh siapapun, syaratnya cuma yang pertama saya bisa dibawa ke sana, dikembalikan lagi, dan di sana tidak kelaparan. Asal bicara air, konservasi, pengelolaan lingkungan hidup, saya siap untuk datang. Itu kegiatan kami, dan insya Allah nanti setelah hari Raya Korban saya sudah ke Kalimantan untuk 1 bulan ke sana. Karena ini dikit sambil cerita pengalamannya, kembali lagi bisa dilanjut. Ya. Masih ada? Nah, mereka gambaran di rumah kami, Pak. Di rumah kami sudah sanksi, itu artinya di sudah sanksi itu dibatasi dengan punggung-punggung bukit itu. Yang akhirnya cara administratif ada yang masuk ke Kecamatan Pajuran, Kecamatan Kaliangkre, Kecamatan Salaman, dan Borobudur seperti itu. Ini di Jawa, contoh di Jawa.
Kalau di Jawa di tempat kami itu satu desa cuma 300 hektar luas keseluruhan. Tetapi tadi di Kalimantan itu 1.300 hektar satu desa. Lebih luas lagi tempat Pak Dwi di mana di Lombok Timur itu dari lereng Rinjani sampai laut itu satu desa. Kalau ini sebuah mainan yang kita berpikir di lereng Sumbing sekarang ini muncul desa namanya Desa Temanggung yang sekarang dikenal untuk wisata diunggah dengan nama yang terkenal namanya Nepal Panjapa. Kalau pernah dengar. Kita berproses sejak 2006 menggerek perilaku masyarakat agar mencintai hutan, suka menanam itu sejak 2006. Dulu sebelum 2006 masyarakat desa Sambak, saya jadi kepala desa itu, masyarakat yang di kawasan hutan adalah pencuri kayu, pembakar hutan. Tetapi sekarang sudah terbalik menjadi penjaga hutan. Kenapa? Gambar ini sedikit menunjukkan bahwa kita mencoba menggenjot nilai ekonomi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui peternakan. Jadi orang yang dulu mengambil kayu untuk salah satunya digunakan bahan bakar, dengan menanam rumput pakan ternak itu bahan bakar sudah tidak perlu menebang kayu, sudah cukup dengan kayunya makan rumput itu. Sekaligus untuk meningkatkan ekonominya difasilitasi agar mereka punya ternak. Kalau kita bicara sekolah lapangan di sana, itu jadi sudah banyak sekolah lapangan dengan tema yang bermacam-macam. Pak Pran itu fotonya Pak Sanabri kan? Itu sekitar tahun 2005-2006 di hutan kami. Hutan kami hutan produksi 2023 bulan September itu perhutan pengelola hutan itu akan menebang hutan produksi itu. Sudah memulai menebang 100 batang di sebuah desa namanya Sukomulyo itu ada di situ. Ketika saya hentikan penebangan, kita ajak ngobrol fungsi hutan ini meskipun di administratif hutan produksi, tetapi secara kenyataan dia itu fungsinya lindung bagi kami. Kalau itu diteruskan, saya ingin perhitungan jenengan untuk ruginya seperti apa. Karena mohon maaf, ketika nanti terjadi longsor, satu orang mati saja, pasti tidak ada orang yang menyumbang itu lebih dari 1 juta. Meskipun kayunya sudah berjuta-juta. Akhirnya, itu tidak jadi ditebak, dan sampai dengan hari ini masih gantung. Kami nyoba mengusulkan agar supaya fungsi lindung itu dilindungi oleh kebijakan. Ya, itu lewat BPDAS. Jadi forum gas saya ajak ke lapangan, kita ajak diskusi bersama perhutani dan perwakilan dari Kabupaten Magelang, Bapeda, DPU yang kaitannya dengan tata ruang, Pak, memandang itu apakah ini layak untuk diusulkan berubah fungsinya, karena itu nyatanya tentang produksi. Jadi perhutani nggak salah tentang itu, tapi seandainya di depan itu habis. Selanjutnya Bapak Ibu, sekolah lapang tadi saya mencoba menggarisbawahi ketika prakondisi di sekolah lapang yang diharapkan. Kalau sekolah lapangnya sendiri secara teori apa temanya, bagaimana urutannya, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah paham. Tidak ada artinya saya menyampaikan itu. Tetapi keluhan di tingkat tapak ketika kamu mendampingi di bawah, bahwa kadang-kadang kita ini membawa program ke sebuah desa itu terlalu mementingkan proyek yang kita bawa.
Kadang kita memaksakan dan tidak berusaha nyambungkan dengan apa yang dimaui masyarakat atau realnya masyarakat itu memiliki niat bagaimana. Kembali ke Undang-Undang Desa tadi, kewajiban desa itu adalah membuat rencana dokumen, rencana pembangunan jangka menengah desa. Di mana dalam dokumen itu harus ada potret desa yang real. Saya tadi pagi ngobrol dengan bapak-bapak, ngobrol dengan di sebuah desa itu kadang-kadang ketitipan tanah negara yang ada di desa tersebut, yang masuk di peta desa, yang namanya hutan lindung yang dikelola oleh KPH misalnya. Tetapi real masuk ke peta desa tersebut, yang kadang kita lupa bahwa desa itu memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya, tetapi tidak boleh bertentangan dengan kebijakan di atasnya. Jadi di depan tadi saya menyampaikan bahwa nyambungnya negara, kehendak negara dengan kondisi desa itu adalah rencana pembangunan jangka menengah dari desa sampai pusat ini harus nyambung. Mohon maaf sampai dengan hari ini, jangankan desa, di kabupaten saja ketika nyambungkan dengan keinginan pusat masih banyak yang dilakukan diimplementasi. Makanya kalau saya sering mengatakan bahwa kurangnya intervensi positif dari negara kepada desa ini yang membuat kondisi di lapangan menjadi semakin runyam. Mohon maaf kalau intervensi selalu perintah, nggak benar di era sekarang ini. Tetapi intervensi positif harus, karena Indonesia memiliki strategi perencanaan pembangunan nasional yang salah satunya itu adalah masalah lingkungan. Di mana kalau kita itu mau membenahi itu harus nempel di dokumen negara yang paling rendah. Dengan undang-undang desa itu, desa diberi kewenangan untuk membuat perencanaan yang kekuatannya sama dengan perundangan. Membuat rencana pembangunan jangka menengah desa dan berwujud peraturan desa. Ini seandainya ada masalah juga bisa digunakan sebagai alat untuk sampai ke pengadilan. Itu. Ini apa namanya? Tapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. RPJM desa itu sebenarnya harus kita intervensi positif. Kalau kita mau masuk ke sebuah fokus di desa, yang pertama saya lakukan di mana-mana adalah menanyakan kepala desanya siapa, anggota BPD-nya siapa, tolong saya temukan. Sekaligus mana RPJM desanya. Jadi apa yang akan kita bawa itu sudahkah masuk di dalam isu RPJM tersebut? Kalau belum, berarti kita usulkan untuk review dokumen RPJM desa itu supaya nyambung dengan program kehendak dari atas itu. Dan ini prakondisi awal ini sudah wujudnya sekolah lapang. Kalau saya melakukan itu sudah menjadi sekolah lapang, karena yang akan membuat dokumen, yang akan menentukan ini harusnya seperti ini adalah mereka yang ada di lokal tersebut. Jadi di tahap itu kita mencoba membidik lokal kajiannya. Jadi nanti jangka panjangnya harus yang bisa mempertahankan jangka panjang adalah lokal kajian. Pak Dwi tahu apa tidak, dulu kader kita di Lombok Timur itu sekarang jadi kepala desa. Yang kader yang kedua, Mas, ada 3 ya Pak. Yang satu jadi kepala desa, satunya sekretaris desa, satunya kepala dusun. Yang kepala dusun sekarang jadi juragan ternak, Pak. Karena dulu kita memberi ilmu sekolah lapang budidaya ternak. Itu sampai sekarang mereka tidak lupa dengan saya, selalu ngabari Pak perkembangannya mata air yang kita konservasi seperti ini. Saya punya dokumennya tahun ini begini, tahun ini menciptakan lokal region itu
itu mestinya tugas kita yang difasilitasi oleh program. Masalah kekuatan mengembangkan, sebenarnya desa sekarang sudah punya uang. Iya kan? Cuma desa supaya bisa menganggarkan apa yang kita lakukan ini harus, apa yang kita rencanakan ke depan harus dilakukan di RPJM desa supaya desa juga tidak salah. Itu makanya saya tadi Pak Fran cerita banyak program itu Pak. Andaikan itu nyatu antara program dengan perencanaan desa, maka jaminan jangka panjangnya akan lebih kita selamatkan. Saya mohon maaf di sini kan banyak mengutarakan kepentingan masyarakat untuk kepentingan jangka panjang. Jadi yang bagaimana mengharmonisasikan antara proyek pemerintah lalu funding dari non pemerintah, CSR atau apapun bisa duduk bersama untuk menyelesaikan problem yang kita hadapi, dan itu bisa di-breakdown ke tingkat desa. Jadi kalau lokus Bapak Ibu sekalian nanti bentuknya itu mikrodas, berarti antar desa. Antar desa untuk melakukan sesuatu potensi dan menyelesaikan masalah supaya yang menjadi positif itu sebenarnya ada skemanya di undang-undang desa. Jadi kerjasama antar desa dan sebagainya. Ini tadi saya menggambarkan ya, insentif, disinsentif, dan imbal jasa lingkungan itu kita coba mainkan di kawasan subdas tadi. Mungkin dilanjut ada contohnya. So, kalau ini dulu tahun 2016 kami mencoba gerakan di Desa Borobudur. Meskipun konservasi itu amanatnya lebih ke kawasan dulu, tetapi harapan kami ada pengenalan terhadap masyarakat di hilir yang membutuhkan air ini. Ini tahu persis bagaimana susahnya orang yang ada di atas, Pak. Karena selama ini kan semuanya B, kalau ada banjir yang salahkan yang di atas. Ya, ketika nanti kita ngobrol di situasi baik-baik saja tidak didengarkan, tetapi kalau sudah jadi bencana baru nanti semuanya benar-benar itu saat sekarang ini. Ini tahun 2016, kondisi sekarang ada kondisi. Ini hasil tanamannya ketika saya potret tahun 2022. Ini pun akhirnya muncul konflik kemarin di 2023, kepala desa dan PPJ itu kepengen ini bersih, tanaman itu mau ditebang. Sampai dengan hari ini itu tidak berani nembang ketika BPJ-nya ngomong yang wani nembang, ngomong Pak Heri sebagai ketua forum sanksi itu tidak tertebang. Sampai ke DPU minta izin dan sebagainya, semuanya dilempar ke kita karena kita punya forum. Ini desa Borobudur tidak jauh dari Candi, Pak. Ya, dan di situ pertemuannya antara Subda Tangsi dengan Progo. Jadi tadi gambar peta tadi cukup panjang antara Hulu sampai ke hilir. Jadi lereng Sumbing Selatan yang desa Pawan Java tadi sampai ke desa Borobudur itu kurang lebih ya sekitar 22 km jaraknya. Jadi menyangkut sekian desa kalau di Jawa, tapi kalau di luar Jawa saya kira cuma beberapa desa. Oke, lanjutkan dulu. Itu malah sudah terakhir. Tetap naik lagi. Jadi tadi ngopinya kurang tidak pas yang saya harapkan, tapi tidak apa-apa. Jadi yang insentif disinsentif itu saya mainkan antara desa hulu, tengah, hilir yang terkait dengan kebutuhan air bersih. Tahun 2003 sampai 2006 itu ada 5 desa yang selalu minta support atau minta kiriman air bersih dari BPBD dan PDAM. Dengan adanya pengelolaan air ini, maka tahun sekarang ini tidak ada lagi kasus kekurangan air dan sudah ada lembaga
pengelola air yang seperti PDAM di desa itu dengan pelanggan sekitar 2.000 rumah tangga. Jadi selesai permasalahan. Hubungannya dengan RHL apa? Ketika kita berpikir air, itu sebenarnya kunci utamanya apakah air itu masih ada. Air masih ada itu salah satu tindakan yang sangat harus serius adalah di RHL-nya, di kawasan recas area mata air itu. Jadi benang penyambung hubungan antara masyarakat yang butuh dan yang memproduksi air itu harus betul-betul dialurkan dengan baik. Dan tindakan RHL sebenarnya tidak semata-mata sebuah proyek, tapi sebuah kebutuhan akhir supaya memperpanjang kehidupan di kawasan tersebut. Inilah yang tadi saya sampaikan bahwa tahap di prakondisi itu perlu kita desakkan bagaimana SR itu berangkat dari review perencanaan desa yang dilakukan oleh kader desa yang dilatih ditunjuk agar mereka menjadi lokal champion ke depannya. Tadi dalam paparan yang sudah disampaikan bahwa pembentukan kelompok masyarakat ini kadang-kadang juga ada program RHL, tiba-tiba kita datang ke sebuah desa, ternyata belum ada kelompok. Kita desakkan agar kepala desa membuat SK, tapi SK tidak nyambung di RPJM desa. Akhirnya hanya secara administratif selesai tahun itu. Yang akan datang bubar semua itu. Kalau semuanya paham sebenarnya ada kombinasi tadi kan RHL tidak cuma menanam saja gitu ya. Tapi ada pembibitan bibit desa dan sebagainya. Nah, ini kan kebutuhan. Kalau mereka tahu, nah tugas kita membuat orang yang tidak tahu itu menjadi tahu, yang tidak mau menjadi mau, yang tidak punya payung hukum kita payungi dengan kebijakannya. Ini yang kadang-kadang kita abai di depan. Kita ini kadang-kadang abai. Kita hanya proyeknya gini loh, tapi tidak mengenal siapa sih di sebelah kita. Bagaimana perundangan di sebelah kita? Untuk menjamin yang kita bawa ini berjangka panjang bagaimana? Kalau perlu kita ngomong ke atas lagi, ke atasan kita ini. Mestinya tidak cuma setahun, mestinya tidak cuma 2 tahun. Mohon maaf, saya menciptakan satu alur lembaga yang kerjasama antar desa tidak pernah berkelahi itu 15 tahun, Pak. Lembaga itu berdiri tahun 2006, baru lembaganya. Bagaimana kita membuat pemikiran agar dia tahu teknis, tahu masalah kelembagaan. Yang di tengah-tengah nanti bagaimana manajemen keuangannya. Tahun ini saya minta agar lembaga itu diaudit oleh lembaga yang independen. Nah, kalau itu dari masyarakat nol tidak tahu apa-apa, bisa mengelola sumber daya alam, berputar nilai ekonomi, bisa berbagi. 2.000 pelanggan itu, per satu pelanggan, lembaga itu sudah bisa memberi kepada desa. Per pelanggan 1.500, kali 2.000 per bulan, kali 1 tahun. Itu bentuknya PADES kepada desa. Padahal desa tidak pernah ikut ngurusi ini. Cuma ini bentuk perkawanan. Maka jargon kami di sana, bahasa Jawa, memetri paseduluran tunggal bayi. Atau apa ya? Memetri itu nguri-nguri bahasa Indonesia apa? Mempertahankan persaudaraan karena bersaudara dengan jargonnya air itu tadi apa?
sama tidak dengan aliran air yang sama. Nah itu kan kalau dipetakan kan air itu mengalirnya pasti dari atas ke bawah. Kalau kita tanya KPU bagaimana gambarnya cekungan air tanah, itu ketemu. Diteliti lagi recharge areanya di mana? Diteliti lagi, oh butuh RHL di sana. Kombinasi dengan ciri teknis bagaimana? Ada bendung. Tadi sempat cerita bendung. BPU membangun bendung, tetapi hutannya rusak, jadi bendungnya sedimentasinya cepat. Nah, ini bukti bahwa kadang-kadang kita individual ada programnya. Kalau memang membuat bendung dan ini apa namanya untuk jangka panjang dan lokasinya strategis, ya harusnya ada pendekatan juga kepada recharge area, karena bendung itu kan bisa ada airnya karena recharge areanya sudah sehat. Inilah yang mungkin nanti masukan-masukan kami ini bisa menjadi semacam apa nih, masukan kepada tatanan kebijakannya. Maka tadi di depan, kalau saya menyinggung perasaan, bukan lihat saya menyinggung perasaan, tapi ini real bahwa kami merasakan di tingkat bawah seperti itu. DPU bicara air, itu sebenarnya ada 3 pilar yang harus dilakukan, bahkan 4 kan. 1 itu konservasi itu nomor 1. Yang kedua pendaya gunaan, bagaimana ngedum air itu harus pakai ukuran. Banyak di tempat lain ada apa namanya problem sosial terkait dengan penggunaan air bersih dan irigasi. Tapi ketika nanti ditanya loh ukuranmu itu sebenarnya butuh berapa, nggak ketemu, karena yang membidangi juga tidak menghitungkan. Makanya sebenarnya problem ini bisa diatasi ketika perundangan itu diharmonisasikan. Sekarang ini saya lihat itu pemerintah daerah masuk ke desa saja nggak punya percaya diri, Pak. Karena desa punya duit. Itu. Padahal tidak boleh begitu, intervensi tadi, Pak. Desa punya duit itu syaratnya adalah punya RPJM. Baru ada kegiatan tahunan, itu kan RPJM. RPJM tidak boleh bertentangan dengan RPJM di atasnya. Ini tinggal nyambungkan saja. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya program masuk ke sebuah desa, kita sepakati. Saya batasannya seperti ini, perkembangannya begini. Kalau perlu diakhiri dengan lokasi tadi ada kata-kata para pihak dikumpulkan. Nah kalau saya, lokakarya itu arena berbagi, Pak. Desa presentasi, ya, ada pihak-pihak terkait, nanti dijelaskan, desa kekuatannya seperti ini. Kalau ada pemerintah kabupaten yang hadir, kabupaten kekuatannya seperti ini. Akhirnya pemerintah pusat, bapak-bapak yang mewakili pemerintah pusat itu seperti ini, kan bisa juga. Saya datang ini terakhir dari saya cerita nanti lebih dari itu saya lebih suka ngobrol yang tidak apa ya, tidak begitu kaku seperti ini, Pak. Mungkin lebih enak, lebih bisa kita bicarakan yang jelas. Di desa Karangtunggal itu seorang kepala desa baru dilatih 9 bulan datang ke Magelang. Tidak sengaja ketemu saya karena memang direkomendasikan, Pak, kalau ke Magelang ketemu Pak Edi. Di desa tersebut luasnya 1.300, di dalamnya ada bekas tambang itu kira-kira 7 titik batu bara itu, Pak. Lalu kepala desa itu Pak Edi, saya itu pengen menjadi kepala desa yang baik dengan kondisi seperti ini. Luasnya sekian, SDR-nya segini, dana APBD kami itu 7,5 miliar. Dia bingung, jangan-jangan nanti malah jadi kepala desa yang salah arah. Lalu ini aja, Pak. Saya tak mencoba 1 minggu ke sana orientasi, nanti baru ngobrol ke Pak. Ketika dia bisa tiket, saya ada. Orientasi 1 minggu itu saya coba ketemu BPD, kepala desa, perangkat desa, RT bahkan 1 minggu. Saya tanya ingin dibawa kemana desa itu.
bisa bekerja sama dengan siapa saja itu di orientasi laporan pertama saya bisa dapatkan itu. Cuma semua yang mereka bicarakan tidak nyambung dengan kajian desa. Saya tanya kepada Sekdesnya, yang bikin siapa nih Pak Sekdes? Ya kami, tim. Dia ngapusi ya itu. Ini masih dadakin. Jadi orang lain yang membuat untuk cepat agar dana desa bisa turun. Nah, di review ada review, akhirnya reklamasi yang tadi 7 titik itu jadi muncul. Karena reklamasi itu sebenarnya bisa menggenjot nilai ekonomi dari sisi ternak dan pertanian, tetapi memperbaiki kerusakan setelah ditambal. Tapi tidak muncul di RPJM desa. Dan saya berpikir jangan-jangan di desa Bapak itu, desa-desanya tidak berpikir bahwa di situ itu ada hutan yang perlu RHR. Makanya menurut saya review itu bukan merubah, bukan menyalahkan mereka yang perlu mengatakan oh itu ini perlu dirubah ya biar mereka sendiri gitu. Makanya mohon maaf lokal kampian kader desa ini nanti mau dialurkan seperti apa, saya punya keyakinan kalau pendampingan itu kita bukan menempatkan diri sebagai sinterklas, kita yang berteori, kita yang seolah-olah akan menjalankan, tetapi pengakuan itu biar dari teman-teman yang dari desa itu nanti jangka panjangnya bisa kita. Karena apa? Karena untuk melakukan memastikan jangka panjang akan dipertahankan itu era sekarang kan desa harus membuat peraturan desa. Di desa titik-titik itu saya sudah memfasilitasi teman-teman kepala desa yang sudah berganti sekian kepala desa, ada peraturan desa tentang pengelolaan lingkungan. Bagaimana perlakuan hutan yang milik negara, bagaimana hutan rakyat, itu ada di situ. Nah, jaminannya kita setiap masuk ke sana akan diteruskan oleh penerusnya itu dari situ, dari dokumen itu. Ini masukan, semoga saja nanti masih ada diskusi yang lebih panjang, karena kalau saya ngomong terus seolah-olah menggurui Bapak Ibu sekalian, sementara saya ini tidak guru, tidak gurunya apa jenengan. Kita hanya berbagi. Itu sementara, ada kurang lebihnya, mohon maaf, mungkin sementara cukup itu, tapi saya siap diskusi sampai dengan hari Sabtu, saya pulang. Mau diajak apapun saya siap, saya tunggu di sini. Tapi untuk saat ini saya kira itu dulu cukup, nanti bisa memantau apa yang diserap, apa yang saya sampaikan. Kali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.